Halo pemirsa setia LNG TV dimanapun Anda berada, selamat datang di acara podcast Keanekaragaman Hayati bareng LNG bersama saya Welisa Tarigan. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman flora dan fauna yang ada di sekitar wilayah PT Badak NGL. Namun pastinya hari ini saya tidak akan sendiri nih pemirsa, karena akan ada narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini, yaitu Mas Yosvaldo Gary atau biasa disebut dengan Mas Gary sebagai staf laboratorium kultur jaringan. Nah Mas Gary udah bersama-sama dengan kita di studio pada pagi hari ini, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Mas Gary, apa kabarnya? Ya, selamat pagi Mbak Welisa, terima kasih, kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih juga sudah mengundang nih di podcast yang luar biasa ini Mbak. Iya, luar biasa ya Mas ya. Karena kita hari ini pengen berbincang-bincang nih mengenai keanekaragaman hayati yang ada di seputar PT Badak NGL. Nah kita kan tahu nih Mas Gary bahwa semangatnya PT Badak NGL ini luar biasa ya dalam perlindungan alam atau konservasi terkait dengan flora dan fauna yang ada di sekitar sini. Nah kalau misalnya boleh tahu nih Mas Gary sebagai salah satu yang in charge juga ya Mas ya terkait dengan berbagai flora dan fauna yang ada di sekitar perusahaan ini, sebenarnya sudah berapa lama sih kawasan-kawasan di sekitar PT Badak NGL ini menjadi kawasan konservasi Mas? Ya, jadi kalau untuk penetapannya sendiri mungkin sudah dari lama banget ya, mungkin dari awal AMDAL, dokumen AMDAL itu ditetapkan, itu mungkin semua perusahaan juga termasuk Badak harus sudah menetapkan atau mengalokasikan lokasi-lokasi yang sebagai RTH, ruang terbuka hijau, atau sebagai area konservasi seperti itu. Namun karena saya baru bergabung di 2018, saat itu magang, nah itu memang sudah ada yang existing untuk area-area tersebut gitu. Tapi ada juga yang selama perkembangannya itu, selama setahun ke depannya atau 2 tahun ke depannya itu ada penambahan area-area yang dikonservasi. Contohnya misalkan untuk terumbu karang, itu Badak LNG ada kerjasama nih dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim. Jadi melalui perjanjian kerjasama tersebut di 2019 ditetapkan di area Segajah itu sebagai area rehabilitasi terumbu karang. Lalu juga beberapa surat ketetapan SK Direktur itu juga area-area seperti hutan dekat Al Furqon itu ditetapkan jadi area konservasi seperti itu. Jadi memang perkembangannya itu makin banyak yang sudah diamankan gitu untuk jadi area konservasi seperti itu Mbak. Oh oke. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari depan gitu ya, saya memang belum pernah masuk secara langsung ke dalam hutan konservasinya gitu. Tapi sudah terlihat begitu apik, tertata rapi. Itu memang ada program dari perusahaan kah Mas Gary sehingga membuat lingkungan dan ekosistem yang berada di dalamnya itu terlihat sangat bagus gitu? Ya, memang di sini ada task force ya atau ada semacam personil yang khusus dari kami juga, salah satu saya supporting member untuk proper keanekaragaman hayati. Jadi memang kami juga di Nurseri juga giat melakukan semacam penanaman tumbuhan seperti itu, lalu juga ada kerjasama dengan Unmul itu untuk pemantauan dari si flora faunanya sendiri, dan beberapa program lain di terumbu karang. Di kita ada Badak Diving Club, itu klub diving dari Badak yang mereka bekerja untuk merehabilitasi terumbu karang. Jadi ini kerja keras dari teman-teman juga untuk menjaga ekosistem laut. Jadi memang banyak program yang itu kita berkolaborasi gitu untuk memajukan istilahnya lingkungan yang ada di area Badak seperti itu. Menarik nih, tadi Mas Gary sempat bilang Badak Diving Club. Berarti tidak hanya menyalurkan hobi divingnya ya Mas Gary. Ada tujuannya juga ya untuk salah satunya itu melestarikan terumbu karang, program-program dari klub ini. Ya betul, jadi Badak Diving Club yang juga digagas oleh Pak Widianto, itu mereka memang melakukan diving secara rutin, lalu juga melakukan transplantasi terumbu karang di area-area yang memang perlu untuk diperbaiki seperti itu. Wow, luar biasa. Berarti kalau misalnya mau join juga nih Mas, kalian untuk ikut berkontribusi dalam merapikan terumbu karang tadi dengan programnya bisa ya Mas? Ya bisa, silakan bergabung saja di BDC. Bergabung saja tuh pemirsa. Oke, nah sebetulnya Mas kalau misalnya kita lihat mengenai semangatnya PT Badak NGL dalam mengelola gitu ya wilayah konservasi yang ada di sekitar perusahaan. Sebetulnya tujuan utama dari adanya wilayah konservasi ini tuh sebetulnya apa Mas Gary? Nah ini mungkin opini pribadi saya ya Mbak ya.
Jadi tujuan utama itu baktinya badak terhadap lingkungan, seperti itu. Jadi badak berdiri di sebuah kawasan hutan belantara ya di Kalimantan Timur, didirikan pabrik yang megah. Nah itu tujuan mulia badak itu adalah tetap menjaga area sekitarnya supaya tetap lestari seperti itu. Kalau opini saya itu tujuan utamanya badak, tujuan mulianya badak yaitu menjaga alam sekelilingnya. Lalu juga tujuan lain ini bagi saya ya terutama untuk pemenuhan AMDAL, dokumen AMDAL, lalu juga untuk pemenuhan beyond compliance dari proper emas seperti itu. Oh oke, baik. Sebagai salah satu bakti juga ya pastinya ya Mas Faldo ya, Mas Gary ya. Karena begitu luas kita lihat ya wilayah yang ada di Badak ini, ekosistemnya yang harus dipelihara pastinya. Nah karena melihat ada begitu banyak nih Mas, kalau misalnya kita lihat di beberapa titik mungkin ya Mas ya, kalau tidak salah mungkin minimal 6 yang pernah saya lewatin Mas, hanya dari depannya aja nih wilayah konservasinya. Itu kan ada begitu luas ya Mas Gary, ada beberapa titik-titik hutan konservasi yang memang ditujukan untuk melindungi flora dan fauna di dalamnya. Itu sebetulnya adakah secara rutin pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan? Ya. Jadi untuk pemantauan sendiri ada pemantauan mandiri ya, jadi oleh task force sendiri dan dibantu juga dengan pelaporan dari keluarga pekerja itu ada. Nah untuk kerjasama khusus, Badak ada kerjasama dengan Universitas Mula Warman dari Samarinda. Jadi ini adalah program pemantauan tahunan. Jadi untuk pemantauannya ini nanti setahun sekali selama 2 minggu itu Badak bersama dengan akademisi atau peneliti dari Unmul itu melakukan pemantauan intensif, jadi untuk memantau semua, dari mulai tumbuhannya, dari mulai hewan ini jenis mamalia, burung, reptil, kodok amfibi, ikan air tawar, ikan laut, terumbu karang, semua itu dipantau selama 2 minggu full. Nah itu yang kita outputnya adalah menghasilkan semacam tren ya, tren kenaikan populasi atau adanya indeks keanekaragaman hayati yang meningkat seperti itu. Oke, wah ini luar biasa ya. Sepertinya banyak sekali ya jenis flora dan fauna yang ada di sekitar lingkungan PT Badak NGL. Oleh karena itu kewajiban kita juga ya Mas Gary ya pastinya untuk menjaga kelestarian dari flora dan fauna ini. Nah kita sekarang pengen ngobrol nih terkait dengan flora dan fauna yang ada di sekitar lingkungan PT Badak NGL. Sebetulnya populasi flora yang ada di sekeliling kita nih ada berapa banyak sih Mas Gary? Saya lihat kayaknya banyak banget dan beragam gitu. Iya. Kalau berbicara tentang populasi ya pasti sangat-sangat banyak. Apalagi kita berada di Kalimantan, yang itu memang untuk dari segi di Indonesia itu keanekaragaman floranya itu sangat-sangat melimpah, sangat-sangat banyak seperti itu. Namun memang tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi untuk kerjasama dengan Unmul, itu kami menghitung yang namanya indeks. Jadi kami menghitung bagaimana sih tren keanekaragaman hayatinya si flora-flora ini gitu. Mulai dari hutan kota, hutan area 9, lalu juga hutan Al-Furqon, hutan Al-Kausar. Nah itu kami mendapatkan sebuah nilai Mbak. Jadi nilai namanya nilai indeks keanekaragaman hayati. Nilai indeks keanekaragaman hayati? Ya betul. Jadi kalau misalkan 0 sampai 2,5 itu tergolong rendah. Jadi kalau 2,5 sampai 3 tergolong moderat atau sedang. Nah, angka 3 sampai 5 itu tergolong tinggi. Nah, alhamdulillah untuk di Badak sendiri ini rata-rata untuk hutannya itu tergolong pada angka sedang ke tinggi. Jadi tidak ada yang rendah. Jadi indeksnya itu menunjukkan bahwa keanekaragaman hayatinya masih sangat terjaga dengan baik seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti keanekaragaman hayati di sekeliling PT Badak NGL ini masih dalam kategori sedang menuju tinggi. Ya, betul. Wah, pastinya karena partisipasi dari perusahaan juga bekerja sama dengan staf-staf yang ada, task force, seperti yang tadi Mas Gary boleh sampaikan ya Mas ya. Kemudian ini penasaran juga nih, udah banyak ya pastinya jenis flora dan fauna yang ada dalam hutan konservasi. Tapi adakah pertambahan populasi flora yang terjadi di wilayah konservasi itu terjadi secara alami nih, tanpa buatan gitu? Kira-kira seperti apa dokter? Mas Gary? Ya, jadi untuk flora sendiri memang secara alami mereka tumbuh dari semaian biji ya. Jadi biji terbawa angin atau ada hewan yang memakan buah, akhirnya bijinya itu tumbuh. Nah itu seperti itu kami pantau ada secara alami. Jadi di hutan kota itu yang di sebelahnya Gedung Putih. Itu di situ untuk populasi anakan dari meranti itu sangat melimpah.
Jadi bibit-bibit meranti itu ditemukan sangat banyak di lantai hutan, seperti itu. Nah, itu juga menandakan bahwa untuk persemaian secara alami itu berjalan dengan baik di alam, seperti itu. Berarti itu sebenarnya terjadinya secara alami, bukan tanpa campur tangan manusia, seperti itu ya? Ya, kalau untuk di hutan kota, terutama di daerah inti tengah itu semuanya alami. Kita biarkan supaya be natural. Jadi secara natural aja, secara alam gitu. Wow, luar biasa. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah bicara mengenai flora yang ada di sekeliling PT Badak NGL gitu ya, kita pengen ngobrol juga nih terkait jenis-jenis fauna. Yeah. Itu ada banyak sekali jenis-jenis fauna yang ada di sekeliling kita ya, Mas Gary ya. Kalau misalnya kita sebut mungkin seperti monyet gitu, udah beberapa jenis kera yang ada di sekeliling kita. Nah, boleh mungkin Mas Gary juga sampaikan nih, kira-kira penambahan jenis fauna di kawasan konservasi milik PT Badak NGL tiap tahunnya ini apakah terjadi ya? Ya, jadi untuk penambahan fauna itu selalu kami pantau dan alhamdulillah juga trennya meningkat terus. Jadi yang bersama Unmul itu kami data di lapangan jenis-jenis seperti orang hutan itu malah tahun ini sempat melahirkan. Oh, luar biasa. Jadi tertangkap dari salah satu device kami namanya kamera trap di hutan itu ada penambahan populasi orang hutan seperti itu. Lalu bekantan juga kami lihat monyet bekantan itu menggendong bayi seperti itu. Nah, itu menjadi catatan bagi kami bahwa terjadi peningkatan populasi seperti itu. Lalu hewan-hewan lain yang belum pernah ada sebelumnya itu datang juga seperti rusa. Jadi ada rusa dilindungi juga. Kalau kami pakai acuan itu di Permen LHKP 106, di situ ada list dari semua hewan dan flora yang dilindungi. Nah, itu rusa jenisnya rusa sambar itu ditemukan di hutan kota seperti itu. Jadi ada hewan juga yang tertarik untuk mendiami kawasan di Badak seperti itu. Wow, luar biasa. Berarti memang ada terjadi penambahan populasi itu ya Mas ya, baik dari hewan-hewan yang sudah ada di dalam hutan konservasinya, namun juga ada yang bermigrasi masuk ke tempat kita, seperti itu ya? Betul sekali, Pak. Wah, luar biasa. Berarti emang nyaman ya tempat yang ada, konservasi yang ada di PT Badak NGL ini nih. Nah, kemudian kalau misalnya mengenai persebaran satwa yang dilindungi yang di sekitar PT Badak NGL ini, kira-kira bagaimana sih persebaran satwa-satwa yang dilindungi pada wilayah konservasi, Mas Gary? Ya, jadi untuk satwa ini seperti flora tadi, untuk di Kalimantan ini sangat-sangat melimpah. Mungkin karena saking banyaknya saya cuma berfokus pada jenis primata ya. Primata ini kera monyet seperti itu ya. Jadi ini yang juga menjadi topik hangat juga secara global. Jadi untuk keanekaragaman hayati primata. Jenisnya seperti orang utan, bekantan, owa-owa, lutung abu-abu kutai dan lutung kelabu. Nah, kelima jenis primata ini tersebar di seluruh hutan di Badak. Mulai dari hutan konservasi area 9 itu bisa ditemukan bekantan, orang utan, lalu lutung abu-abu kutai. Bergeser ke hutan Al-Furqon, di situ juga ada orang hutan, ada bekantan. Bergeser lagi ke Danau Gor Badak, di situ ada bekantan juga, bisa ditemukan lutung abu-abu kutai. Bergeser ke hutan kota bisa ditemukan hampir semuanya, bisa ditemukan owa-owa, bisa ditemukan lutung abu-abu kutai, bisa ditemukan bekantan, dan itu mereka memang punya daya jelajah tinggi. Jadi jangan heran kalau misalkan bisa ditemukan di hampir semua titik-titik lokasi area konservasi kita seperti itu. Wow, banyak sekali ya. Itu berarti hanya baru primata saja ya, primata. Mas Gary. Kemudian kalau misalnya kita lihat ada banyak burung-burung, saya pernah ngeliat ada elang gitu ya, bahkan lewat melintasi depan rumah saya gitu. Itu ada banyak juga ya Mas, jenis dari berbagai burung-burung yang ada di sekeliling kita. Kalau tadi misalkan primata itu ada sekitar 5 yang dilindungi, dari jenis mamalia itu kita ada 30-an. Kalau burung kita punya 130 jenis. 130 jenis. 130-an jenis yang tersebar di seluruh area di Badak seperti itu. Dari jenis elang, burung madu, lalu burung yang umum, burung yang dilindungi juga, lalu burung misalkan ikonnya bontang, kuntul perak seperti itu juga ada. Wow, luar biasa. Berarti
setidaknya ada 130 jenis tadi Ya, Mas Gary. minimal 130. Minimal 130 ya. Itu baru yang terawasi. Ya, betul. Belum yang tidak terpantau seperti Iya. itu kan, ada kemungkinan ya. Karena mereka kan kalau misalkan hewan darat itu kan mereka ada boundaries, mereka ada semacam banyak rintangan ya untuk menyebar ya. Tapi kalau burung karena lewat udara, jadi mau itu misalkan mereka datang dari hutan yang di sekitar Bontang itu juga bisa menetap di situ. Jadi memang posibilitas atau kemungkinannya sangat-sangat tinggi untuk ada pendatang baru dari segi burung seperti itu. Oh, oke. Tadi kalau misalnya Mas Gary sempat katakan kalau ada kamera pemantau yang sengaja dipasang gitu ya di beberapa lokasi. Ya, betul. Oh, wow, oke. Jadi kami memiliki sekarang yang aktif 3 unit. Jadi itu kami pasang di hutan kota, di hutan Al-Furqon dan hutan konservasi area 9. Itu kami pantau sebulan sekali. Jadi selama ada yang lewat, baik itu perorangan atau misalkan hewan, itu akan terekam di kamera tersebut. Jadi sering kami menemukan ada kucing hutan, ada ayam hutan, lalu orang hutan yang tadi yang baru melahirkan itu, lalu juga ada rusa, kijang dan lain-lain dari kamera tersebut, seperti itu. Oh, oke. Berarti memang terpantau itu tidak hanya faunanya aja ya Mas Gary, tapi juga orang-orang misalnya pun yang dekat gitu ya untuk masuk ke hutan konservasi tanpa izin pastinya nanti akan terpantau juga. Pasti akan terekam juga. Pasti akan terekam juga ya. Oke. Terus pengelolaan dari pemantauan ini seperti apa sih Mas Gary? Ya. Jadi untuk pemantauan ini memang dilakukan oleh kami untuk yang kamera trap tadi. Nah, kalau misalkan yang sama Universitas Mula Warman, mereka memang ada tim khusus sendiri yang akan memformulasikan hasil-hasil itu menjadi sebuah laporan untuk terutama untuk evaluasi kami juga. Nah, dari kami sendiri juga selaku pendataan mandiri juga dibantu oleh warga sekitar itu juga melakukan pemantauan dan kami olah datanya. Terkadang kami masukkan semuanya ke website kami, ada di website BISCO namanya, Badak BISCO. Itu website berisikan semua info keanekaragaman hayati yang ada di Badak, namanya Badak BISCO, Badak BISCO. Mungkin bisa diakses kalau misalkan teman-teman mau melihat seperti itu. Oke, meskipun kita masih belum boleh main nih ke dalam hutan konservasi, tapi kita bisa punya gambaran ada apa aja sih keanekaragaman hayati yang ada di PT Badak NGL. Itu kita bisa akses di mana Mas? Tadi mungkin boleh disebutkan lagi Mas. Di Badak BISCO ya, Badak BISCO, silakan search di Google, nanti akan muncul di urutan pertama, Badak BISCO. Oh, oke. Biar kita bisa ngintip-ngintip nih sebenarnya ada apa aja sih keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang ada di sekeliling kita, gitu ya Mas Gary. Oke, nah kemudian tadi kita udah ngobrol mengenai adanya beberapa fauna yang tadi Mas sampaikan masuk ke dalam lingkungan PT Badak NGL. Namun ada nggak sih beberapa fauna gitu ya yang mereka bermigrasi keluar dari lingkungan konservasi dan gimana sih cara dari perusahaan untuk menangani hal tersebut? Oke. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya Mbak ya. Jadi memang kita tidak punya kendali penuh terhadap hewan-hewan tersebut. Jadi kita menghargai mereka, kesejahteraannya mereka, hak mereka untuk berpindah, mobilisasinya mereka kemana ya. Jadi kita selama tidak mengganggu masyarakat sekitar, tidak menimbulkan konflik antara manusia dengan satwa, itu kami rasa mungkin tidak masalah seperti itu. Jadi biarkanlah mungkin seperti primata, daya jelajah primata orangutan itu sangat-sangat tinggi. Jadi mungkin jika mereka menemukan semacam tempat yang lebih sesuai untuk saat itu, mereka akan pergi tuh. Tapi ada kemungkinan akan kembali lagi. Nah, pergi dan kembali ini juga harus didukung dengan koridor atau jalur yang tepat. Jadi ada jalur penghubung, mereka bisa berpindah, bisa migrasi, bisa kembali lagi gitu. Nah, itu untuk satwa daratan. Nah, kalau misalkan tuh yang di air tawar tuh mungkin Mbak tahu ikan bandeng. Nah, ikan bandeng itu kan mereka untuk bertelur atau memijah itu mereka di laut. Jadi di laut dangkal. Nah, saat sudah agak besar ukurannya mereka akan bermigrasi ke daerah mangrove. Jadi ke air payau. Nah, jadi seperti ikan bandeng ini juga kita tidak bisa mengontrol mereka. Jadi selama itu mensejahterakan mereka, yaitu yang akan kita jaga gitu untuk kawasannya mereka seperti itu. Berarti
dari perusahaan sendiri itu tidak melakukan tindakan pencegahan seperti itu ya. Kalaupun memang mereka ada migrasi keluar dari wilayah konservasi. Tapi hal tersebut tetap masih dalam pemantauan perusahaan, Mas Giri. Ya, betul. Terutama tadi, jika memang itu ada potensi untuk keterancaman ya, terutama potensi konflik terhadap masyarakat, itu mungkin nanti kami juga akan mengkoordinasikan dengan yang berwenang, misalkan seperti BKSDA, itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim, atau mungkin jika sudah terlanjur konflik berarti minta bantuan Damkar Bontang seperti itu. Oh, oke, baik. Nah, kemudian kita pengen ngobrol lagi nih terkait dengan pelanggaran yang mungkin terjadi. Tadi kita udah sempat ngobrol ya terkait adanya pemasangan kamera yang ada di sekeliling beberapa titik yang ada di wilayah hutan konservasi. Apakah pernah nih Mas Gary terjadi pelanggaran papan peringatan di hutan dan area konservasi? Ya, kalau bicara tentang pelanggaran ya pasti ada pernah. Jadi memang ada pernah suatu waktu ada penyerobotan dan ada aktivitas yang disinyalir berburu seperti itu. Nah, itu memang kita harus sosialisasi, ini kan kita harus kasih tahu ke mereka bahwa untuk sanksi-sanksinya itu sangat besar di undang-undang seperti itu. Misalkan saya akan ambil sebuah undang-undang, namanya Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990. Jadi kalau ada perseorangan, ini di pasal 21 ayat 2. Jadi itu jika ada perseorangan yang masuk ke sebuah wilayah dan membunuh hewan dilindungi, lalu juga merusak sarang hewan yang dilindungi atau menjual telur burung dilindungi seperti itu, konsekuensinya akan ada di pasal 40-nya. Jadi di pasal 40 ayat 1 itu jika sengaja itu maka dendanya bisa sampai 100 juta dan maksimal pidananya 5 tahun. Itu kalau misalkan sengaja. Tapi jika tidak sengaja atau lalai misalkan ada pemburu yang masang jebakan untuk menangkap burung. Itu biasanya yang kami temui itu semacam kayak tongkat yang dikasih lem. Dikasih semacam umpan, jadi burung itu datang nanti akan terjebak di lem. Nah, jika itu lalai dan ternyata itu hewan yang dilindungi, maka UU RI nomor 50 tahun 1990, UU RI nomor 5 tahun 1990, pasal 40 ayat 2, itu nanti jika lalai itu dendanya juga tinggi, 50 juta dan maksimal pidana setahun. Nah, jadi ini mungkin sebagai peringatan juga. Jadi selalu berhati-hati apabila memasuki kawasan yang itu adalah kawasan yang berisikan hewan-hewan yang dilindungi seperti itu. Tadi kan kalau misalnya Mas Gary sampaikan itu pidananya itu dapat diberlakukan apalagi khusus untuk satwa-satwa yang dilindungi. Ya, betul. Kalau adanya penangkapan terhadap satwa yang tidak dilindungi itu seperti apa, Mas Gary? Itu tetap tidak diperbolehkan ya. Untuk di area konservasi yang ada di Badak sudah ada pelangnya. Jadi kami sudah pasang peringatan, dilarang berburu hewan apapun, dilarang menebang pohon, dilarang membakar sampah. Nah, itu untuk yang dilarang berburu ya tadi itu. Kita meminimalisir kejadian kelalaian. Kan kita tidak tahu nih masang jebakan tapi yang masuk nanti hewannya apa seperti itu. Inginnya menangkap burung A tapi yang datang malah burung B. Jadi sekalian saja untuk himbauan dilarang berburu itu untuk semua hewan baik yang tidak dilindungi maupun yang dilindungi. Itu tidak boleh diburu sama sekali seperti itu. Lebih baik mencegah ya daripada nantinya bisa terkena sanksi pidana gitu ya. Betul. Nah ini kan berlaku untuk fauna-fauna yang ada di dalamnya khususnya ya. Kalau misalnya kita masuk ke dalam nih, contoh ya Mas Gary, wah ada bunga yang cantik kita petik, kita ambil keluar tuh ada sanksinya juga nggak? Nah, kalau bunganya itu tidak dilindungi ya, tapi sebaiknya ya juga ini ya selektif aja sebenarnya. Jadi kita sudah tahu di dalam itu sebenarnya juga gini, banyak semacam potensi ya. Kita nggak tahu bunga itu beracun apa enggak seperti itu. Beberapa tanaman jika kita terkena dari daunnya itu bisa menyebabkan iritasi dan daun dan buah yang menarik pun di hutan itu terkadang juga isinya bisa beracun seperti itu. Jadi lebih baik untuk amannya kita juga sudah harus membekali diri kita dengan ilmu ini tanaman apa, atau jika ragu jangan pernah memetik atau memakan buah yang ada di hutan seperti itu. Demi keamanan orang tersebut juga ya Mas betul. Ya, jangan sembarangan petik, mengambil, sekaligus juga supaya menjaga keaslian dari ekosistem tersebut, seperti itu ya Mas Gary ya. Betul. Kemudian
ini pertanyaan berikutnya. Kadang banyak orang yang suka pandang sepele nih Mas Gary. Apa sih cuman ngetik aja gitu ya. Cuman misalnya nggak terlalu memberikan dampak yang besar kok bagi lingkungan. Yeah. Nah sebetulnya dampak secara langsung nih Mas yang dapat kita rasakan jika kita tidak menjaga keanekaragaman hayati di sekeliling kita tuh apa sih Mas Gary? Ya, jadi untuk dampak-dampak ini kita akan banyak berbicara ke arah rantai makanan misalkan ya. Oke. Jadi ini tadi kalau sekedar memetik mungkin kalau multiplier efek ke belakangnya mungkin nggak terlalu banyak. Tapi jika kasusnya adalah kita melakukan pembakaran lahan nih. Misalkan ada lahan yang mau kita konversi atau ada oknum yang mau konversi lahan tersebut menjadi lahan pertanian. Dia babat, dia bakar. Otomatis asapnya pasti akan menjadi polusi udara. Itu asapnya pasti akan menurunkan visibility di sekitar kita dan memberikan efek sesak napas seperti itu ya. Dan jika di area yang dibakar tersebut ada hewan-hewan seperti ular atau hewan buas yang mereka melarikan diri ya, karena kan terbakar tuh, dan mereka menemukan tempat yang bagus di perumahan, nah itu maka akan terjadi semacam kenaikan populasi misalkan ular ya, itu di perumahan akan meningkat, karena mereka habitatnya ya dirusak gitu. Jadi itu efeknya biasanya akan ada peningkatan ular atau hewan buas di area perumahan itu karena ya tadi perusakan tadi itu. Seperti itu. Salah satunya adalah rusaknya rantai makanan gitu ya. Betul. Mas Gary dapat berakibat buruk juga nih kepada kita warga yang ibaratnya dalam tanda kutip menumpang di ekosistem mereka seperti itu ya Mas Gary ya. Oke. Nah tadi kalau misalnya kita perhatikan nih Mas, meskipun memang ada jarak antara hutan konservasi dan pemukiman warga. Namun wilayah konservasi ini dalam yang sudah berjalan nih, pernahkah mengganggu keberlangsungan pemukiman warga di sekelilingnya? Ya, jadi memang beberapa area ini yang ditetapkan di SK Direktur ya, itu kawasan konservasi memang banyak yang bersinggungan. Contoh hutan konservasi area 9 kita, itu bersinggungan area terluar dengan Bontang Lestari. Jadi di situ dekat dengan masyarakat Bontang Lestari. Lalu bergeser ke hutan Al Furqon, itu bersinggungan wilayahnya dengan masyarakat di Kelurahan Kanaan. Situ. Bergeser lagi ke arah mangrove dekatnya Golf, itu juga bersinggungan di buffer zone-nya itu dengan Berbas Tengah. Jadi memang area-area kita ini beberapa dekat dengan masyarakat seperti itu. Yaitu masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan seperti pembakaran hutan ya di sekitar area-area tersebut karena tadi kita mengantisipasi nih adanya tadi ketidakseimbangan ekosistem dan lain-lainnya, maka merugikan baik dari pihak masyarakatnya sendiri maupun dari badak, karena badak sudah mencoba untuk menciptakan sebuah tempat perlindungan ya untuk mereka. Diharapkan itu hewan-hewan tidak keluar ke masyarakat seperti itu, dan itu badak membutuhkan kerjasama juga dari masyarakat di area buffer zone untuk membantu mendukung dari penjagaan lingkungan tersebut seperti itu. Berarti paling idealnya nih menurut Mas Gary, peran warga yang memang tinggal bermukim dekat dengan wilayah konservasi ini seperti apa? Ya, perannya ini tentunya harus bahu-membahu untuk menjaga ya. Jadi tidak kenal usia, anak-anak muda yang punya ide kreatif, yang masih punya ide inovatif itu bisa meyakinkan orang tua, meyakinkan tokoh masyarakat untuk membantu menjaga ya. Ini saya ambil kunci anak muda ya, anak muda saya ambil kunci. Jadi anak muda memberikan inovasi, memberikan semacam knowledge kepada para tetua. Orang tua juga menghargai usaha dari teman-teman yang dari generasi muda seperti itu. Jadi timbal balik. Jadi kita memang anak muda harus berangkat dari ingin melindungi alam sekitar nih. Gitu, niatnya baik dan juga untuk membantu mensecure atau mengunci nih alam ini untuk masa depan anak cucu supaya tidak berubah dan tidak rusak seperti itu sih. Baik Mas Gary. Tadi kalau misalnya kita sudah ngobrol terkait dengan perlindungan flora dan fauna, khususnya di darat nih ya. Kalau misalnya kegiatan memancing, apakah hal tersebut juga dilarang dan sanksinya itu apa Mas Gary? Kalau memancing ini kaitannya dengan area-area yang basah ya, seperti mangrove, rawa-rawa ya. Mungkin lebih ke himbauan buaya mungkin ya. Jadi serangan
Crocodylus porosus atau buaya muara itu akan selalu ada. Oke. Terutama di area-area mangrove yang itu memang kita tidak bisa melihat kemunculan buaya tersebut. Oke. Jadi juga mungkin dulu pernah ada kasus ada seseorang yang tangannya tergigit buaya seperti itu di area terluar seperti itu. Nah, itu kita akan mengantisipasi, jadi tolong jangan memancing kecuali memang sudah paham betul medannya seperti itu. Jadi jangan memancing di rawa-rawa di area mangrove yang memang berpotensi untuk terisi buaya di situ banyak gitu maksudnya ya. Wow. Ya, jadi harus hati-hati karena memang untuk buaya sendiri mereka sangat-sangat ganas. Jadi mereka tidak mengenal kawan atau lawan. Jadi apapun yang itu misalkan mereka anggap sebagai mangsa akan disambar. Jadi itu harus selalu berhati-hati sih. Wah, seperti itu. serem juga ya Mas Gary ya. Kalau misalnya udah berurusan sama buaya nih ya, betul. mereka kan nggak pandang bulu ya, mau lihat kalau misalnya emang lapar ya bisa aja diserang. Berarti memang ada banyak ya di sekeliling wilayah konservasi nih, buaya yang ada? Iya, buaya itu kita tidak akan anggap sebagai ancaman, karena mereka pun juga memainkan peran kunci pada ekosistem ya. Oh, oke. Jadi mereka sebagai, kalau misalkan di Bontang berarti sebagai apex predator atau predator tingkat atas. Nah, mereka juga akan mengontrol rantai makanan yang ada di sekitar ekosistem seperti itu. Jadi memang kalau dibilang jumlahnya berapa ya memang ada untuk buaya-buaya tersebut dan memang tersebar di area-area mangrove seperti itu. Tapi kalau untuk populasi pastinya saya masih belum tahu datanya, Pak ya. Oh, oke. Tapi yang jelas tadi Mas Gary sudah sampaikan ya, lebih baik berhati-hati apalagi dalam kegiatan memancing. Kalau misalnya tidak tahu medannya itu sangat dimungkinkan gitu ya berpapasan dengan buaya tadi betul, ya Mas Gary. Oke. Nah, kemudian kita pengen ngobrolin lagi nih Mas Gary tentang perhitungan populasi. Ya. Metode perhitungan populasi dari satwa dan flora yang ada di wilayah konservasi itu seperti apa sih Mas? Apakah hanya mengacu pada indeks tadi aja? Ya, oke. Ini lebih teknis ya mungkin Mbak ya. Jadi supaya audiens tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh tim saat mencoba untuk mendata. Nah, untuk satwa sendiri kami melakukan pendataan secara langsung. Jadi datang ke lokasi berbekal dengan kamera lensa panjang. Jadi kami untuk misalkan seperti burung, seperti reptil, seperti mamalia, seperti primata, monyet, orangutan tuh kami foto, kami data seperti itu. Lalu ini yang aktif ya, artinya kami bergerak. Kalau yang pasif itu dengan kamera trap tadi. Jadi kami mencari tempat yang strategis di tengah hutan. Kami pasang kamera trap di pohon, kami nyalakan on, biasanya kami kasih umpan di depan seperti nangka atau seperti apa. Kami tinggal dalam waktu yang kami tentukan. Nanti misalkan sebulan, nanti kami ambil hasilnya itu baru kami olah video dan kameranya seperti itu. Nah itu untuk satwa nih, jadi ada yang pasif sama yang aktif. Nah kalau misalkan untuk tumbuhan, itu memang ada metode khusus yang namanya kita metode garis berpetak. Garis berpetak? Jadi itu nanti akan dibuat semacam transek garis, lalu akan ada petak 20 kali 20 meter. Nah di situ nanti tim akan mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan apa aja yang ada di situ. Jadi misalkan di petak 20 kali 20 meter itu untuk misalkan 2 kali 2 meter, tim akan berfokus pada tumbuhan yang masih anakan. Jadi dicari dan diidentifikasi itu. Nah lalu untuk di petak 20 kali 20 tadi, di 5 kali 5 itu akan diidentifikasi yang tingkat pohon yang masih agak remaja, itu kita bilangnya pancang, seperti itu, tingkat pancang. Di 10 kali 10 meter kita akan identifikasi yang pohon agak besar, yang ukuran tiang. Lalu di ukuran 20 kali 20 kita identifikasi yang tingkat pohon yang sudah diameternya sudah besar. Nah itu tim biasanya akan membuat beberapa plot dan itu memang memakan effort cukup besar, terutama untuk analisis, kita bilangnya analisis vegetasi ya. Analisis vegetasi. Analisis vegetasi dengan metode tadi, jadi garis berpetak seperti itu. Wow, berarti itu memakan waktu berapa lama ya Mas Gary? Ya, jadi biasanya untuk setengah hari itu bisa teman-teman bisa 4 sampai 5 plot itu setengah hari. Jadi sekitar 4-5 plot yang ukuran 20 kali 20 meter seperti itu. Itu baru di satu wilayah hutan konservasi? Ya, betul. Belum di beberapa wilayah. Jadi biasanya kami memang dari tim Unmul, mereka yang memang bekerja keras untuk mendata itu. Jadi ada plot yang di hutan konservasi area 9, plot di hutan Al Furqon,
plot di hutan kota sama plot di hutan Al-Kausar. Jadi untuk sementara ada 4 yang dipantau untuk analisis vegetasinya. Oh, berarti memang sudah ada pembagian tugasnya gitu ya Mas ya, betul. supaya dapat efektif juga perhitungan populasi itu seperti apa. Ya. Oh, tapi effortnya luar biasa ya Mas ya. Betul. Karena kan tuh cukup luas gitu ya. Ya. Ataukah hanya mengambil sampel aja atau memang harus semuanya dilakukan pemeriksaan? Oke, jadi memang ada statistik. Oke. Jadi memang ada standar statistiknya untuk beberapa sampel yang bisa mewakili keseluruhan area. Itu ada perhitungannya, statistiknya. Oh, oke. Jadi cukup pakai sampel beberapa untuk mewakili luasan yang kita target seperti itu. Oh, oke Mas Gary. Wah, ternyata memang effortnya luar biasa. Oleh karena itu kita nih sebagai warga yang ada di sekelilingnya juga harus pastikan menjaga flora dan faunanya ya Mas ya. Karena effort dari task force dan juga perusahaan untuk mendukung ekosistem yang berada di sekeliling PT Barek NGL ini luar biasa ya Mas Gary ya. Oke, kemudian terkait dengan ekosistem yang ada di sekeliling wilayah konservasi. Ada ekosistem apa saja sih yang terdapat di wilayah konservasi dan bagaimana variasi dari tiap wilayahnya? Ya, mungkin ini juga sebagai informasi ke audiens. Jadi untuk di Badak kita punya 3. Jadi ada ekosistem hutan, lalu ekosistem air tawar, dan ekosistem laut. Jadi kalau ekosistem hutan ya terdiri dari hutan-hutan yang ada di sekitar daratan PT Badak seperti itu. Lalu untuk ekosistem air tawar ini bisa di kolam-kolam danau atau sungai-sungai yang mengalir di antara hutan-hutan di daratan. Rawa-rawa juga. Jadi di situ juga tim melakukan penelitian juga, ada ikan apa sih yang di situ, ada kura-kura juga waktu itu ketemu gitu. Kura-kura Notoselis itu kura-kura tempurung datar itu juga ditemukan. Nah, lalu ekosistem laut ini yang banyak berkaitan dengan mungkin pesisir dan daerah terumbu karang. Jadi di area Segajah yang menjadi target rehabilitasi dan konservasi badak itu kita bilangnya sebagai ekosistem laut yang berisikan terumbu karang, ikan karang, dan hewan-hewan lain yang ada di laut seperti itu. Oke, jadi secara garis besar tadi ada 3 ya Mas ya, dari tadi yang pertama adalah hutan, lalu juga air tawar sama air laut. Dan juga air laut, oke. Kemudian kalau misalnya kita mau ngobrol terkait dengan hutan gitu ya, pernah nggak terjadi kebakaran hutan yang terjadi di sekeliling wilayah konservasi yang ada di PT Barek NGL? Iya, kita tidak pernah lepas dari kebakaran hutan ya, apalagi jika musimnya itu pada kemarau panjang. Jadi saat kemarau panjang itu potensinya akan lebih besar. Kami pernah mendapati satu area seluas 70 kali 30 di area hutan konservasi area 9 itu terkena kebakaran hutan. Jadi bagaimana kami tahunya, sebenarnya kebakaran sudah lama mungkin. Tapi kami saat ke situ kami melihat banyak semacam kayu-kayu arang. Jadi kayu-kayu arang ini berserakan. Jadi dan area itu menjadi gersang, tepatnya gersang seperti itu. Nah, jadi kami menanyakan waktu itu dekat juga dengan Well 16 ada area dekat penjagaan TNI. Jadi kami tanya, ternyata memang dulu banget itu pernah ada kebakaran di situ. Dan itu untuk penyebabnya juga kemungkinan besar dari alam juga, karena itu jauh dari akses kemana-mana gitu. Itu sangat mungkin terjadi ya di luar campur tangan manusia secara dari alam itu terjadi kebakaran hutan. Nah, proses recovery-nya ini seperti apa Mas Gary? Nah, ini mungkin sedikit promosi ya. Jadi kami tim yang digagas oleh Mas Ardi dari Korkom GS, lalu ada Mas Edi dan saya sendiri. Kami saat tahun 2021 menciptakan sebuah inovasi ya. Jadi metode rehabilitasi hutan pasca kebakaran yang kami sebut dengan rehab hutan. Rehab hutan. Jadi di situ kami saat itu mengambil tempat tadi, kami survei, lalu kami cek kandungan nitrogen dan karbonnya di permukaan, itu ternyata sangat kecil. Lalu kami kombinasikan dengan limbah non B3, itu dari pengomposan di Nurseri, itu kami tutupi area yang gersang tadi dengan kompos, dengan harapan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Jadi mengembalikan N-nya, mengembalikan karbonnya seperti itu. Nah, setelah kami aplikasikan dan setelah kami lakukan semacam pengujian lagi ya, sampel tanahnya ya, itu ada kenaikan di karbon dan nitrogennya, baru kami tanami. Jadi memang target kami menghijaukan dan istilahnya mengembalikan seperti awal. Nah, di situ lalu kami tanami berbagai jenis tanaman, mungkin
Oh, untuk luasan sendiri as per 2022 mungkin sudah sekitar 2.500 meter persegi ya. Yang kami sudah coba rehabilitasi dan ditanami 65 pohon minimal. Dan kalau tidak salah di 2023 sudah bertambah 50 meter persegi. Lalu juga sudah ditanami sekitar 85 pohon itu dari pohon Kalimantan. Contohnya pohon elai, pohon buah elai. Lalu juga ada kecapi. Lalu ada ini untuk konservasi air, namanya pohon gayam. Jadi untuk menjaga air tanah. Lalu juga ada pohon kayu khas Kalimantan, meranti, ulin, sama gaharu. Wow, luar biasa. Ya. Tadi programnya namanya apa, Mas? Rehab hutan. Rehab hutan ya, dan itu ternyata sudah mampu merecovery beberapa wilayah yang tadi terkena kebakaran, bahkan tumbuh pohon-pohon yang baru. Iya. Wah, luar biasa. Oke, Mas Gary, kalau misalnya kita bicara mengenai masa depan nih, apakah ke depannya PT Barak NGL menargetkan untuk memperluas wilayah kawasan konservasinya? Perluasan ya. Jadi mungkin untuk wilayah darat, hutan daratan itu kemungkinan belum. Tapi untuk wilayah mangrove mungkin ada. Jadi Badak memiliki kerjasama dengan Pertamina Foundation. Jadi kerjasama ini untuk penanaman mangrove dalam rangka dekarbonisasi atau pengurangan karbon. Kemarin sudah sukses ditanam di 40 hektar. Ini wilayahnya di daerah dekat Outfall sama dekat LPG Island. Nah lalu tim juga menyurvei lagi area-area potensial dan di seberangnya itu kemungkinan ada spot-spot yang masih bisa ditanami oleh mangrove. Nah itu yang mungkin akan menjadi program selanjutnya untuk perluasan dari segi rehabilitasi atau penanaman mangrove seperti itu. Oke, wah semoga memang bisa di-plan dan dapat teraplikasikan dengan baik ya Mas Gary ya. Oke, ini terakhir nih Mas Gary. Siapa saja sih menurut Mas Gary yang berperan aktif untuk menjaga dan melestarikan kawasan konservasi ini? Sekaligus masukan nih buat pemirsa yang menyaksikan kita pada pagi hari ini. Ya, jadi ini khusus di Badak. Semua lini harus bergerak untuk bisa menjaga lingkungan seperti itu. Top manajemen, manajemen, pekerja, keluarga mitra, masyarakat, mulai dari anak SD, SMP, SMA, tua, dewasa semua juga harus berkontribusi ya. Jadi ini memang bukan hanya programnya Badak, tapi ini untuk program kita bersama gitu. Jadi nanti jika alam lestari kan yang mendapatkan keuntungannya juga bukan Badak aja, tapi juga masyarakat sekitar seperti itu. Betul, oke deh. Baik. Terima kasih banyak ya Mas Gary untuk insightful sharingnya nih terkait dengan Kehati. Nah pemirsa, Kehati itu adalah keanekaragaman hayati ya Mas Gary. Wah itu luar biasa sekali, semoga kita semua nih yang menyaksikan podcast ini pada pagi hari ini dapat punya terus semangat dalam menjaga kelestarian flora dan fauna dimanapun kita dan siapapun kita yang menyaksikan acara ini ya Mas Gary. Terima kasih Mas Gary, sehat selalu, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Mbak. Baik pemirsa, sekian bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Gary dapat bermanfaat ya. Saya Welisa Tarigan dan Mas Gary beserta seluruh kerabatku yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan dan sampai jumpa.